Selamat datang di channel Hasif Fozan. Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan selamat menonton. Usai sholat asar berjamaah, selanjutnya kita menuju pintu keluar yang berada di gate 37. Seluruh jamaah umroh maupun peziarah wajib antri dan berbaris rapi di sekitaran depan pintu 37. Otoritas Masjid Nabawi mengeluarkan ketentuan dan tata cara masuk ke dalam Raudhah. Setiap jamaah maupun peziarah harus punya surat izin khusus atau tasrih berupa barcode, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk yang berkelompok, biasanya semuanya sudah diurus oleh muassasah atau dari pihak travelnya. Bila sebelumnya untuk masuk ke dalam Raudhah, setiap jamaah maupun peziarah hanya diperbolehkan satu kali dalam setahun. Namun kini, sesuai dengan regulasi terbaru, setiap jamaah maupun peziarah bisa datang ke Raudhah setiap hari dengan syarat: 1. Posisi berada di sekitar Masjid Nabawi. 2. Selalu mengaktifkan fitur GPS saat melakukan pemesanan. 3. Selalu memperbarui aplikasi nusuk dan melakukan pemesanan melalui jalur instan. Selanjutnya, untuk pembukaan izin untuk memasuki Raudhah dibuka setiap 20 menit sekali. Sekarang, untuk masuk ke dalam Raudhah lebih rapi dan terorganisir. Semua jalurnya tertata dan terstandar hingga sampai menuju Raudhah, dan wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal masuk. Petugas Seksus Nabawi akan memandu jamaah ataupun peziarah dan menyerahkan tasrih kepada petugas yang menjaga Raudhah. Setelah melewati pemeriksaan kedua, selanjutnya para jamaah atau peziarah akan diarahkan menuju pintu 38. Bagi yang tidak mempunyai tasrih, bisa juga menggunakan aplikasi nusuk yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi, bisa masuk ke dalam Raudhah secara mandiri. Namun, jalurnya tetap sama dengan yang lainnya.
sekarang posisi kita sudah masuk ke pintu 38. Di dalamnya ternyata sudah banyak jamaah ataupun peziarah yang sudah duduk manis menunggu giliran antri masuk ke dalam Raudhah. Bila dulu sebelum adanya COVID, para jamaah ataupun peziarah harus berebutan dan berdesak-desakan hanya untuk bisa memasuki ke dalam Raudhah. Mengingat area Raudhah sendiri memanglah tidak terlalu luas, hanya bisa menampung beberapa puluh jamaah saja. Namun kini, setelah adanya regulasi, semua lebih tertata meski pengunjung membludak, namun tetap terkendali tanpa lagi berebutan dan berdesak-desakan. Semuanya akan dapat jatah sesuai dengan porsi masing-masing. Dan sekarang, semua jamaah ataupun peziarah sedang duduk mengantri giliran untuk dipanggil memasuki Raudhah. Mengingat terbatasnya ruang lingkup dari area Raudhah itu sendiri yang tak sebanding dengan jumlah jamaah maupun peziarah yang datang. Dan akhirnya, waktu giliran memasuki Raudhah pun tiba. Masuk ke area Raudhah melalui pintu 39. Untuk masuk ke dalam Raudhah diatur dengan masing-masing 2 slot untuk jamaah laki-laki dan 2 slot untuk jamaah perempuan. Di dalamnya sudah banyak petugas yang akan mengatur para jamaah maupun peziarah agar lebih tertib dan teratur. Waktu berkunjung untuk jamaah laki-laki dimulai dari pukul 12.30 dini hari sampai dengan azan subuh dan pukul 11.30 siang sampai dengan waktu sholat isya. Sementara itu, untuk jamaah perempuan, waktu berkunjung ke Raudhah dimulai pukul 5.30 pagi sampai dengan 11 siang dan dari pukul 9.30 malam sampai dengan pukul 12.30 dini hari. Umumnya, durasi ibadah selama di dalam Raudhah juga dibatasi untuk 10 menit agar tidak membludak karena antrean yang sangat panjang. Perlu diketahui, luas dari Raudhah itu sendiri adalah 22 kali 15 meter. Dari arah timur sampai ke barat sepanjang 22 meter. Sedangkan dari utara ke selatan sepanjang 15 meter. Dan batas belakang dari Raudhah itu ditandai dengan tiang terakhir yang punya garis emas. Yang lainnya bukan termasuk area Raudhah. Lalu, apa keistimewaan dari Raudhah itu sendiri? Sehingga banyak para jamaah maupun peziarah datang berduyun-duyun untuk masuk ke dalam Raudhah. Raudhah adalah salah satu tempat yang paling mustajab untuk berdoa, yang terletak di antara makam dan mimbar tempat Rasulullah berkhutbah semasa hidupnya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Area yang terletak di antara rumah dan mimbarku adalah salah satu taman di surga. Dan juga Raudhah adalah tempat di mana Rasulullah melakukan sholat sampai dengan akhir hayatnya.
Bila sebelumnya usai sholat dan berdoa di dalam Raudhah, bisa langsung pulang melewati sisi sebelah makam Rasulullah. Namun kini oleh petugas Raudhah diarahkan untuk berputar ke arah kiri yang nantinya akan tembus keluar sampai ke pintu 4. Perlu diketahui, di dalam Raudhah Masjid Nabawi terdapat tiang ataupun pilar yang menjadi penyangga yang tentu saja memiliki nama yang berbeda-beda dan memiliki nilai sejarah, yakni tiang ataupun pilar tersebut menandai peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tiang tersebut menandakan jejak-jejak perjalanan Nabi Muhammad bersama para sahabat, dan tiang-tiang tersebut menandakan sejarah perjuangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam penyebaran agama Islam. Dan nama-nama pilar yang mempunyai nilai sejarah adalah Ustuwana Aisyah, yaitu tiang ketiga dari mimbar dan dinding makam Rasulullah. Tiang ini berada di tengah Raudhah. Selanjutnya ada tiang Ustuwana As-Sarir, yaitu tiang yang menempel dengan dinding makam Rasulullah dan terletak di sebelah timur tiang At-Taubah. Selanjutnya ada pilar Ustuwana Al-Haras, yaitu tiang yang menempel pada dinding makam Rasulullah sebelah utara dari tiang As-Sarir. Selanjutnya ada pilar Mukhallaqah, yaitu tiang yang berada di belakang mihrab Nabi. Ada juga pilar At-Taubah, yaitu sebuah tiang yang dikenal juga dengan nama pilar Abu Lubabah. Dan yang terakhir adalah pilar Al-Wufud, yang merupakan tempat Rasulullah menerima tamu dan utusan dari tokoh serta pengusaha bangsa Arab. Dan posisi kita sekarang adalah sedang mengitari area luar dari Masjid Nabawi untuk kembali masuk ke dalam area Raudhah. Jaraknya lumayan jauh dari pintu keluar gate 4 untuk kembali masuk ke dalam area Raudhah. Ternyata jaraknya lumayan sangat jauh untuk kembali masuk ke area Raudhah.
akhirnya kita sudah berada di area dekat makam Rasulullah. Dan beginilah suasana dan kondisi mendekati dari makam Rasulullah. Meski sangat penuh, namun tidak sampai berdesak-desakan. Semua tetap terjaga dan kondusif. Disinilah area dari makam Rasulullah. Di sampingnya ada juga makam Abu Bakar As-Siddiq dan juga makam Umar bin Khattab. Disinilah dulu rumah Rasulullah berdiri.
berakhir sudah rangkaian kunjungan ziarah ke Raudhah dan makam Rasulullah yang berada di Masjid Nabawi. Oke guys, demikian VT Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Terima kasih.